Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ditya Pilicana Putra Silaban. Di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, materi week 13, yaitu ada dua, Java Database Connectivity dan Object Relational Mapping. Yang pertama, Java Database Connectivity atau yang biasa disebut JDBC. Materi ini merupakan bagian dari Object Oriented Programming yang membahas bagaimana aplikasi Java dapat berinteraksi dengan database. Tujuan dari pembelajaran ini ada tiga. Yang pertama, kita diharapkan mampu memahami motivasi atau alasan mengapa JDBC dibutuhkan. Kedua, memahami konsep dasar JDBC, yaitu bagaimana cara kerja komunikasi antara aplikasi Java dan database. Dan ketiga, mampu menggunakan JDBC dalam implementasi program nyata. Jadi tidak hanya teori, tetapi juga praktik penggunaan. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, motivation, yaitu alasan penggunaan JDBC, kemudian basic concept, yaitu konsep dasar, kemudian step by step penggunaan JDBC, kemudian JDBC in action, yaitu penerapan dalam studi kasus. Urutan ini membantu kita memahami dari konsep hingga implementasi nyatanya. Kemudian motivation. Dalam pengembangan aplikasi modern, aplikasi bersifat dinamis, artinya aplikasi dapat menerima data dari user maupun sumber lain, dan juga menghasilkan data untuk ditampilkan atau disimpan. Contohnya seperti aplikasi web, aplikasi mobile, atau sistem informasi. Slide ini menekankan pentingnya data dalam sistem. Bayangkan jika sebuah perusahaan besar seperti bank kehilangan data nasabahnya, atau perusahaan telekomunikasi kehilangan data pelanggan. Hal ini tentu akan sangat berbahaya dan merugikan. Artinya data harus disimpan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh hilang. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan database sebagai tempat penyimpanan data yang lebih aman dan konsisten. Database bisa berupa relational database seperti MySQL dan PostgreSQL. Kemudian non-relational database seperti MongoDB. Kemudian Java menyediakan API untuk berkomunikasi dengan database, yaitu JDBC. JDBC adalah jembatan antara aplikasi Java dan database. Sekarang kita masuk ke konsep dasar JDBC. JDBC adalah sekumpulan API yang digunakan oleh aplikasi Java untuk berkomunikasi dengan database. Yang penting di sini adalah JDBC hanya menyediakan interface. Implementasi sebenarnya disediakan oleh vendor database melalui driver, yang artinya MySQL, SQLite, dan MongoDB memiliki driver masing-masing. Jadi JDBC itu general, traffic itu spesifiknya vendor. Kemudian pada slide ini ditunjukkan arsitektur JDBC. Alurnya adalah Java Application, kemudian JDBC API, kemudian driver, kemudian database. Jadi JDBC ini bertindak sebagai perantara, sehingga aplikasi Java tidak perlu detail implementasi database. Sebelum menggunakan JDBC, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, database itu sendiri. Yang kedua, username dan password. Yang ketiga, alamat database. Yang keempat, driver database. Dan tanpa keempat hal ini, JDBC tidak bisa digunakan. Untuk menggunakan JDBC ada 5 langkah utama. Yang pertama, loading driver. Kemudian membuat koneksi. Kemudian menjalankan query-nya. Kemudian mengambil hasil dan menutup resource-nya. Langkah ini wajib diikuti secara berurutan. Langkah pertama adalah memastikan driver database sudah dikenali oleh JVM. Pada Java modern, biasanya driver itu otomatis terload. Namun pada versi lama kita harus memanggil seperti class for name, buka kurung, dan isinya kemudian dilakukan secara manual. Selain itu, kita juga harus memastikan driver sudah masuk ke kelas path. Kemudian, langkah kedua adalah membuat koneksi ke database. Untuk kita membutuhkan connection string dalam bentuk URL, misalnya seperti yang ini, koneksi ini dibuat menggunakan metode getConnection dari driver manager. Connection adalah pintu masuk ke database.
Setelah koneksi dibuat, kita bisa membuat statement untuk menjalankan query. Ada 3 jenis method. Yang pertama, execute query untuk select, execute update untuk insert, update, dan delete. Kemudian execute biasa untuk general atau umum. Selain itu ada prepare statement yang lebih efisien dan aman karena mendukung parameter. Prepare statement juga membantu mencegah SQL injection. Kemudian ada hasil dari query select akan disimpan di dalam result set. Result set ini berbentuk seperti tabel. Awalnya kursor berada pada baris pertama, sehingga kita harus memanggil metode next untuk berpindah ke baris berikutnya. Kemudian select ini menunjukkan bagaimana next bekerja. Setiap kali next dipanggil, kursor bergerak ke bawah. Jika masih ada data, itu adalah true. Jika sudah habis, itu adalah false. Ini digunakan untuk looping membaca data. Untuk mengambil data dari result set, kita bisa menggunakan metode seperti getString dan getInteger. Kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan tipe data agar tidak terjadi error. Slide ini menunjukkan dokumentasi resmi result set yang berisi semua metode yang tersedia. Langkah terakhir adalah menutup semua resource seperti connection, statement, dan result set. Hal ini penting karena resource JDBC cukup berat dan bisa menyebabkan memory leak jika tidak ditutup. Intinya, selalu menutup resource setelah digunakan. Slide ini menunjukkan hubungan antar komponen JDBC. Satu connection bisa memiliki banyak statement. Dan satu statement bisa menghasilkan result set. Kemudian result set berisi hasil query. Ini menggambarkan bagaimana data mengalir dalam JDBC. Sekarang kita masuk ke implementasi nyata JDBC. Contoh kasus adalah aplikasi konteks. Aplikasi ini menyimpan data kontak dan grup kontak. Relasi antar tabel juga ditampilkan seperti kontak, grup, dan kontak grup. Ini adalah contoh penggunaan database relational. Slide ini memberikan arahan pembelajaran lanjutan seperti transaksi database, view database, dan ORM atau Object Relation Mapping yang akan kita bahas di slide berikutnya. Sebagai penutup, JDBC ini adalah teknologi penting yang memungkinkan Java berkomunikasi dengan database secara fleksibel dan terstruktur. JDBC adalah jembatan aplikasi Java dan database. Ada pertanyaan, yaitu kenapa tidak langsung query tanpa JDBC? Kenapa tidak langsung query? Karena JDBC ini menyediakan standar komunikasi yang independen terhadap database, sehingga program tetap fleksibel. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang JDBC. Kita akan lanjut ke Object Relational Mapping. Object Relational Mapping atau ORM. Materi ini merupakan lanjutan dari JDBC yang membahas bagaimana cara menghubungkan dunia object oriented dengan database relational. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, memahami motivasi atau alasannya muncul ORM. Kedua, memahami konsep dasar ORM. Dan ketiga, mampu menggunakan ORM dalam solusi program. Artinya, kita tidak dapat hanya memahami teori, tetapi juga bagaimana ORM digunakan dalam praktiknya. Materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama motivation, kemudian ORM, the basic concept, kemudian ORM patterns, yaitu data mapper dan active record. Urutan ini membantu kita memahami dari masalah, solusi, hingga implementasinya. Pada sisi sebelumnya kita sudah belajar JDBC, yaitu cara Java berkomunikasi dengan database. Namun ada satu masalah besar. Data dari database berbentuk tabel, yaitu baris dan kolom, sedangkan OOP kita bekerja dengan objek. Jadi ada perbedaan cara pandang. Database itu menggunakan table dan OOP menggunakan objek. Terjadi gap antara dunia relational dan dunia object oriented. ORM hadir sebagai solusi untuk masalah tersebut. Ide utama ORM adalah mengubah data dari database menjadi objek, sehingga kita bisa bekerja dengan objek di dalam program. Dengan ORM, data menjadi objek dan program menjadi objek, sehingga menjadi konsisten dengan paradigma OOP.
Intinya ORM ini menyatukan dunia database dengan objek. Kemudian kita masuk ke konsep dasar ORM. Bagian ini menjelaskan konsep dasar ORM, Object Relational Mapping. ORM adalah pendekatan untuk merepresentasikan data dari database relational menjadi objek dalam program. Prosesnya adalah data diambil dari database, kemudian diubah menjadi objek, kemudian dimanipulasi dalam bentuk objek, kemudian disimpan kembali ke database. Intinya, ORM melakukan mapping dua arah, database dan objek. Konsep paling penting dalam ORM adalah entity. Entity adalah kelas merepresentasikan tabel dalam database. Contohnya, tabel mahasiswa menjadi kelas mahasiswa, baris tabel menjadi objek mahasiswa, dan kolom menjadi atribut kelas. Entity itu adalah representasi tabel dalam bentuk objek. Ini menunjukkan hubungan antara database dan objek. Tabel itu pada relational di ORM menjadi kelas, kemudian row pada relational diubah menjadi objek, kemudian kolom menjadi atribut, dan cell menjadi value. Ini adalah konsep utama dalam ORM. Kemudian contoh database dengan table, ada 3 konteks, contact group, dan groups. Relasi antar tabel ini nantinya akan direpresentasikan sebagai relasi antar objek dalam programnya. Kemudian dalam ORM terdapat dua pola utama. Yang pertama data mapper dan yang kedua active record pattern. Keduanya memiliki cara berbeda dalam mengelola hubungan antar objek dan database. Kedua pola ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kebutuhan sistem dan kompleksitas aplikasi. Kita mulai dari pola yang pertama, yaitu data mapper pattern. Pada pola data mapper, terdapat kelas khusus yang bertugas sebagai perantara antara objek dan database. Objek tidak langsung berhubungan dengan database, tetapi melalui mapper. Mapper ini bertugas untuk menyimpan data, mengambil data, dan mengelola state objek. Objek tidak tahu database, tapi mapper yang mengatur semuanya. Data mapper biasanya digunakan dalam teknologi seperti JPA atau Hibernate. Di sini mapping dilakukan menggunakan annotation atau file konfigurasi yang contoh implementasinya yaitu Hibernate, Eclipse Link, dan OpenJPA. Kemudian struktur data mapper, modelnya menjadi entity, mappernya yaitu penghubung ke database, dan persistent.xml menjadi konfigurasi yang mapper bertugas menjaga konsistensi antara objek dan database. Sekarang kita masuk ke pola yang kedua yaitu active record pattern. Pada active record, objek langsung berinteraksi dengan database. Artinya objek memiliki metode seperti save, update, delete. Jadi objek bertanggung jawab penuh terhadap datanya sendiri. Objek itu adalah data ditambah logic database. Kemudian active record lebih populer di bahasa lain seperti Ruby dan PHP. Contoh implementasinya di Java yaitu Active JDBC, Active GPA, dan lain-lain. Pada active record, objek menjadi lebih kompleks karena harus mengelola dirinya sendiri. Namun pendekatan ini lebih mudah digunakan karena semua sudah tersedia di dalam satu kelas. Data mapper lebih terstruktur dan active record lebih praktis. Seperti ini memberikan tugas untuk mencoba menggunakan ORM dalam project yang menggunakan data mapper ataupun active record. Materi ini yaitu ORM adalah solusi penting untuk menjembatani perbedaan antara database relational dan pemrograman berbasis objek. ORM adalah pendekatan untuk mengubah data dari database menjadi objek. Kemudian di sini saya memiliki soal. Ada soal yang pertama, buatlah program Java menggunakan JDBC untuk terhubung ke database SQLite bernama mahasiswa DB, membuat tabel mahasiswa jika belum ada atribut, name, teks, nama teks, menambahkan satu data mahasiswa. Jadi ini adalah kode program yang saya buat, yang dimana connection ini
adalah code untuk menghubungkan Java ke database SQLite. Kemudian create table yang ini adalah membuat table jika belum ada. Kemudian prepare statement ini digunakan untuk insert data yang lebih aman karena bisa menghindari SQL injection. Kemudian result set, tujuannya menyimpan hasil query select. Kemudian while ini bertujuan untuk membaca data baris per baris. Program ini menunjukkan bagaimana JDBC digunakan untuk membuat tabel, menyimpan data, dan mengambil data dari database. Kemudian ada soal kedua. Buatlah program Java sederhana yang mensimulasikan konsep ORM. Buat kelas mahasiswa sebagai entity, name nama, buat kelas mahasiswa repository sebagai data mapper, metode save, metode find out, dan simulasikan perkembangan data menggunakan array list. Di sini ada dua file, soal2 Java dan mahasiswa.java. Mahasiswa.java ini adalah kelasnya. Soal2 Java ini adalah inti programnya. Jadi mahasiswa ini yaitu entity atau representasi tabelnya. Kemudian mahasiswa repository ini bertindak sebagai data mapper yang mengatur penyimpanan datanya. Dan save ini menyimpan objeknya, dan find all ini mengambil semua datanya. Kode ini mensimulasikan ORM dengan memisahkan entity dan repository, sehingga objek tidak langsung berinteraksi dengan database. Jika kita run, maka akan keluar NIM 12345, nama Aditya, kemudian ada entitas kedua, NIM 67890, dan nama Budi. Jadi intinya JDBC itu adalah query manual, ORM itu adalah menggunakan object oriented, kemudian JDBC itu dekatnya ke database, sedangkan ORM ini dekatnya ke objek yang sudah diperbarui. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan Pak terkait dua materi pada week 13. Sekian dan terima kasih Pak.